Tampilan dari awal dari halaman dashboard guru seperti ini. Kosong Bu, kosong, dan ini tidak aktif editingnya. Seperti inilah tampilannya nanti di PBM Bapak Ibu semuanya. Sebagai guru, sebagai teacher, isinya kosong seperti ini. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, kita harus aktifkan dulu mode editing pada PBM ini atau course ini. Ini kita klik turn editing on. Nah, kalau sudah mode editnya sudah aktif, Bapak Ibu bisa mengganti ini, menambahkan aktivitas, mengubah dan yang lain-lainnya. Saya contohkan, saya buat sama seperti ini. Ini ya. Ini adalah ucapan salam kepada siswa. Ibu ketika micro teaching pertama kali mana? Salam. Kedua Bu? Yang kedua? Dengan apa? Yang ketiga? Dengan apa? Berdoa aja mau. Materi juga Bu. Materi mau. Sudah materi? Sudah materi? Apa Bu? Tanya jawab. Sudah tanya jawab? Evaluasi dalam bentuk, bisa dalam bentuk tugas, bisa dalam bentuk kuis, mungkin ulangan kan. Itu yang mau gue. Pertama ucapan salam, iya kan? Kok copy sih ya Bu? Kok cari di internet Assalamualaikum bahasa Arab kok copy. Kelihatan sih kok. Edit. Sessionnya diedit di bagian awal. Wak centang customnya wak paste di siko. Assalamualaikum. Kalau yang semerinya kok ambil. Tuh copy. Paste situ. Tambahkanlah kata-kata mutiara dari Bapak Ibu. Terserah apa kata-kata mutiara. Lalu disimpan. Sudah jadi satu judul. Kalau announcement apa tuh Bu? Pengumuman. Ini sementara pengumumannya tidak saya pakai. Kalau nanti mau ditambah lagi boleh. Tinggal ditambahkan activity. Cari announcement. Announcement tadi. Hilang ya Bu? Enggak salah. Wah, nak pakai gini dulu. Oke. Lanjut, nanti ini bisa ditambahkan. Aktivitas pertama ini apa ditambahkan? Kalau BK biasanya dia minta portofolio siswa, bisa di situ. Bisa. Nah, topik pertama kita adalah saya ambil dari sini. Topik pertamanya adalah nah ini Bu. Menelusuri penerapan awal di Kepulauan Indonesia. Saya copy saja ini. Kalau rata-rata semua mata pelajaran sudah ada modulnya. Ini satu saya copy. Saya paste di sini. Saya klik gambar pensilnya, lalu saya tekan paste, Ctrl V, Enter. Kita buat ini namanya bab 1. Lalu pada bab 1 ini apa saja aktivitas yang akan Bapak Ibu lakukan? Pada bab 1 Bu, apa aktivitasnya Bu? Tadi ucapan salamnya sudah di atas. Apersepsi sudah ada di atas. Ibu, kalau di STKIP ada apersepsi lo kan? Ya kan? Apersepsi dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk apa apersepsi? Apersepsi dalam bentuk apa, Bu? Boleh kisah-kisah, ya kan? Kisah-kisah inspiratif atau video-video inspiratif. Apa motivasi? Tambahkanlah di sini di bagian atas. Kalau yang ke bawah itu sudah masuk kepada materi. Kalau di NPO saya lihat di situ pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, ya kan Bu? Nah, lalu dalam pertemuan 1 itu atau bab 1 itu pasti ada beberapa kegiatan pula. Yang pertama pasti ada modul PDF. Ya kan Bu? Nah, karena kita setara yang akan kita ajar itu adalah anak-anak SMA, SMK, ada yang kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, kelas 10 tuh Bu, kadang-kadang alur mengerti sama sekali. PDF sih nggak tahu. PDF nggak tahunya apa PDF. Ini tahu HP-nya buka game itulah, nggak ada yang lain. Jadi perlu kita batasi modul apa saja yang kita ambil. Misalnya saya ambil modul A misalnya dulu. Berarti yang ini sampai ke modul A itu
saya hapus. Ini saya delete. Pakai Nitro PDF ini ya Bu. Ini saya delete ini. Delete. Kita ambil dari A, ini A. Ini A sampai batas A-nya di ini sudah C. Nah, ini sudah B. Berarti yang ini sampai ke bawah kita hapus juga. Ini saya delete. Dan ini nanti kita simpan namanya save as. Kita buat namanya adalah sejarah kelas 10 bab 1. Kita save. Sudah ada. Tinggal kita masukkan modul tersebut kepada halaman ini. Tambahkan aktivitasnya. Banyak pilihan aktivitas di sini. Dan yang sekarang kita pilih dalam bentuk file. Save. Kita buat add. Kita buatlah ini namanya modul bab 1 bab 1-nya adalah menelusuri peradaban awal Indonesia. Ini saya copy. Nah, modul ini perintah Bu. Ini petunjuk di siswa. To escape. Ini perintahnya harus ditampilkan perintah itu di aktivitas. Kalau enggak anak-anak itu enggak tahu, Bu. Enggak tahu. Seperti yang disampaikan Pak Ade tadi, Bu. Dibuatnya dirinci dari atas sampai ke bawah. Contoh di sini. Modul ini berisi tentang itu. Materi A sebelum mengenal tulisan. Tambahkan di bawahnya, bacalah modul ini dengan seksama. Kalau perlu di blok, di bold. Nah, lanjut berikutnya. Kalau di UNP itu saya lihat ketika dia selesai mengerjakan satu aktivitas otomatis tercentang, complete artinya. Kalau tercentang artinya complete. Di sini settingnya Bu, activity completion. Ini diganti menjadi student must view this activity to complete it. Ini saja yang kita buat. Namanya, deskripsinya, aktivitasnya, dan jangan lupa tambahkan filenya. Ini filenya kita ambil yang sudah kita potong tadi. Ini dia. Hanya 1,6 mega. Kalau lebih banyak Bu, lebih besar, anak-anak tuh ketika loading di HP, lah tuh mah, enggak usah belajar lah. Nah, itu gitunya. Ibu, lama loadingnya. Ancaman total lah ya. Bapak kok ngecek je kan. Open, upload this file. Lah jadilah satu. Save, ikut di save. Sudah jadi satu modul. Ini tampilannya. Sampai situ bisa Bu? Bisa. Murah rupanya. Sekarang ini modul. Ini mudah sekali. Feedback itu di dalam feedback saya tanyakan. Seperti ini saya tanyakan. Menurut pendapat Anda, apakah itu peradaban? Kan terpancing siswanya kan? Kita membahas peradaban. Menurut Anda, apa kira-kira peradaban itu? Dan itu tidak perlu dinilai oleh guru. Perlu dinilai tidak oleh guru. Guru tidak bisa menilai. Itu kan pendapat siswa. Guru tidak berhak memberi nilai. Tapi guru berhak menerima. Jadi yang dibuat itu adalah konsepnya mudah di guru, mudah di siswa. Saya buatlah di sini sebuah aktivitas yang baru, add activity. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Saya pilih di situ feedback. Setelah saya pilih feedback, saya tekan tombol add. Saya buat di situ judulnya
Nah itu pemahaman konsep misalnya. Saya buat di sini deskripsinya, tinggal ini ya. Nah ini petunjuk. Ini saya copy, saya letakkan di sini. Klik aktivitas ini, baca petunjuk yang diberikan. Untuk menjawab, klik tombol answer the question. Tadi ada kan Bu? Nampak kan petunjuknya kan? Nah, kalau siswanya bisa mandiri, dia tidak perlu baca, tanyakan ke guru, harus ini itu, kirim WA atau yang bagaimana. Dia bisa mengerjakan PBM itu tanpa harus bersama dengan orang lain. Dia bisa mandiri. Kalau ada petunjuk seperti ini. Petunjuknya ditampilkan dengan cara dicentang. Display description on course spec. Dan jangan lupa pula, kalau dia dalam bentuk feedback seperti ini namanya kan feedback. Feedback itu harus disimpan nama siswanya. Setting di bagian question and submission. Anonymous ini diganti menjadi username. Dan allow multiple submission. Artinya dia boleh mengirim beberapa, dia sudah buat, dia bisa edit kembali. Kenapa? Ada seperti ini, Bu. Dia belum jawab, dia tekan tombol answer the question, lalu dia langsung tekan submit. Aduh tadi itu, Bu. Nggak siko do di SMK apa tuh? Guru PL di SMK 1 tuh. Nah, ini berarti kita pilih ini yes. Kita pilih yes, lalu jangan lupa activity completion. Siswanya harus melihat dan dia harus submit, baru dia statusnya complete, tercentang. Nah, ini dia. Sudah dibuat tapi belum ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaannya. Kita buat pertanyaannya. Pemahaman konsep ini kita klik, lalu kita edit question. Questionnya banyak pilihan Bapak Ibu. Dan BK kita pakai dari sini. Karena tadi kita akan menanyakan pemahaman saja, menurut Anda apa itu peradaban, kan jawabannya dalam bentuk text answer kan? Kita pilih launcher text answer. Kita buat di sini. Ini saya centang. Menurut Anda, apakah peradaban itu? Nah, ketika ditanyakan seperti ini, pastinya tekan nanti apa peradabannya? Coba dalam modul dulu. Pastinya buka modul kan? Nah, itu. Diajaknya aktif. Sama ketika guru bertanya di kelas, guru nanya dimukul, sesak-sesak. Apa tadi ya? Nah, begitu sama lah itu, Bu. Kalau guru nak tanya, biasalah guru itu ngecek seorang ngeceknya. Iya kan? Nah, panik lah guru itu seorang ibu, bapak tuh. Kita buat dia 15 line, artinya baris 15 baris. Lalu kita tekan tombol save. Hasilnya nanti seperti itu, ini tadi. Ini dia. Guru tinggal lihat. Ah, ternyata Ibu Rima mengatakan blended learning itu adalah satu proses itu. Dan ternyata Ibu Engla menjawab sama. Ibu Resti juga menjawab sama. Tampil kan di situ kan. Dan ini tidak perlu gurunya men-scroll ke atas dan ke bawah. Kalau di WA payah, Bu. Lanjut. Kita tekan saja. Ini sudah selesai. Kita kembali saja ke bagian awal tadi. Ini bab 1. Nah, sudah. 1, 2 sudah selesai. Lalu kita lanjut Bapak Ibu. Kita lihat dulu dari sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, dari sini saja bisa kita buat sebuah tugas untuk siswa. Mengamati lingkungan. Di era modern ini, jika kalian menengok peralatan dapur masa kini, di beberapa daerah pedesaan mungkin masih menemukan peralatan masak yang terbuat dari batu. Misalnya alat untuk menghaluskan bumbu masak. Dari situ kita bisa buat sebuah aktivitas atau tugas. Contoh seperti ini ya Pak Ibu. Saya buat di situ, ini beda aktivitas ya, activity. Saya buat assignment. Kalau assignment itu siswa bisa mengirim foto, bisa mengirimkan tulisan, bisa mengirimkan file, dan yang lain-lainnya bisa. Video pun bisa dikirim di sini. Tapi dengan batasan-batasan tertentu. Kita pilih add.
Biasanya UNP hanya pakai PDF dan assignment. Iya kan, Bu? Sudah buat pakai Word kan? Nah, jadi PDF upload. Entah ini pada suatu tidak. Nah, tugas 1. Peradaban, menelusuri peradaban Kepulauan Indonesia. Nah, saya buat seperti ini kalimatnya. Kamu mungkin pernah di rumahmu mungkin ada salah satu peninggalan peradaban Indonesia. Ya kan? Contoh alat dapur. Masa lalu. Sudah kan? Buat tambah di bawah. Fotolah alat tersebut. Lalu kirim ke sini. Caranya seperti ini. Klik tambahkan pengajuan tugas. Pilih add file. Klik kamera. Kemudian ambil foto. Lalu simpan. Ya. Lalu ini ditampilkan centang ini tampilkan. Dan ini direkam lagi. Dan sebaiknya pembatasan waktunya harus hati-hati ya Pak Ibu. Harus hati-hati. Kalau di sini coba dilihat, allow submission from tanggal 18. Berarti tanggal 18 sampai tanggal 25 dia bisa mengirim. Berapa hari itu, Bu? 1 minggu. 1 minggu. Kalau di UNP saya lihat dia tambahkan yang di bawah. Dia tambahkan yang di bawah, dia ganti yang 18 Agustus, yang dia lewatkan dari tanggal 25, misalnya dia buat sampai tanggal 31 Agustus 2020 jam 00. Jam 23 lah. 23.59. Artinya apa? Dia bisa mengirim sampai tanggal due date, batas waktu. Dia bisa mengirim sampai ke sini, dan dia masih bisa pula mengirim sampai tanggal cut off-nya. Tapi muncul di situ pesan warna merah. Acuk terlambat Bu ya. Acuk terlambat. Yang di ini hilangkan centang saja, hilangkan saja centangnya. Kenapa? Ini untuk guru ini. Guru tidak perlu mengingat tugas. Jangan. Itu intermezzo Bu. Atau tidak dibuat sama sekali, centangnya dihilangkan ini, centangnya dihilangkan ini. Dia bisa kapan saja mengirimkan selama ada koneksi. Atau bisa juga dibuat seperti ini. Nggak masalah. Sampaikan ke siswanya. Kadang-kadang dia nggak tahu Bu. Tahu dia. Kalau batas waktu tambah tanggal 25. Dikirimnya tanggal 26. Ibu nak bisa petang sampai tanggal 25 kecilnya kan? Ibu komplain ke dosen itu. Ibu tidak boleh komplain, sebab di tugas tuh tampil rentang waktu. Kalau mahasiswa bisa mencari lihat tuh tanggal berapa. Komplain jadi juga komplain lagi. Nah itu nama, lalu deskripsi, lalu submission tipe. Tipenya dalam bentuk apa? Dalam bentuk file submission misalnya. Berapa submission yang bisa dia kirim? Misalnya 5 atau 10 atau 5. Nah, kalau 2NP bisa sampai 50 mega Bu ya sekarang. Bisa 50 mega. Berapa Bu? 4,9 mega. Iya. Lebihnya bisa. Nah, kalau kami hanya sampai 2 mega saja. Kenapa? Iya sama, sekelas WNP sampai 4,9. Kami buat lu sampai 10 mega beko. Berang lu orang WNP. Dan jangan lupa
Ini triknya untuk guru nih ya, untuk guru. Jika guru tidak ingin susah dalam menilai, gantilah grade ini menjadi scale. Scale itu hanya 2 pilihan yang standarnya, kompeten, tidak kompeten. Artinya tugas terkirim dan tidak terkirim, sudah 2 saja. Kalau ibu pilih poin, harus membuatkan 100, 90, 95, 85, 70. Pasti lu sampai ke situ kan? Disampaikan. Nah, ganti saja jadi scale. Siswa kirim tugas sudah, tinggal pilih panah. Ketika memeriksa, tidak perlu memasukkan angka. Sudah ada pilihannya, kompeten dan tidak kompeten. Tugas ini kan sebagai penambah nilai nanti kan. Yang diambil nilai misalnya UH, ulangan harian, kuis, dan tugas. Ketika nilai kuisnya di bawah rata-rata, dilihat nilai tugasnya oke, bisa ditambahkan nilainya ke nilai kuis tadi. Itu saja. Jangan lupa activity completion juga diaktifkan. Student must view this activity dan student must submit to this activity. Jangan centang ini, Bu. Kalau Ibu centang ini, boleh saja dicentang itu, tapi Ibu harus bekerja real time. Siswa tiba ngirim tugas, tapi tidak ada tercentang di tempatnya doh. Banyak tercentang. Kalau Ibu centang itu, student must receive grade, harus dapat nilai dari gurunya, baru centangnya. Jadi tidak usah hilangan, tidak usah centang. Buat course yang oke-nya, yang mantapnya mau dibuat Pak Ade tadi. Pak Ade itu buka sekali 2 minggu, sekali 3 minggu, sekali seminggu. Kalau pakai WA, Ibu WA langsung. Saya rekap sikut. Sila. Payah kan? Kalau mereka tinggal sila. Selesai, kita tekan tombol save and return to course. Itu mengenai tugas. Kalau diklik siswa, tadi mungkin ada bagian portofolio, Bu. Oke, tampil itu. Bagian yang portofolio di bagian bawah. Nampak, Bu, di HP? Disuruh meminta profil. Ceritakan kisah hidup Anda yang Anda alami dari masa kecil sampai sekarang. Lampirkan foto rumah dan keluarga Anda. Itu ambil dari BK. BK model itu. BK itu butuh portofolio anak didiknya. Pakai itu kami. Aktivitas berikut adalah membuat aktivitas berupa ulangan harian atau kuis. Berarti kita add activity, lalu pilih kuis. Setelah kita pilih kuis, kita tekan tombol add. Kita buat nama kuisnya dulu. Kuis name-nya adalah ulangan harian 1. Lalu jangan lupa deskripsinya juga dibuat. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kalau nak dibuat model itu sembarang isinya. Itu raja guru tuh, Bu. Raja guru. Dan dalam masa pandemi kami tidak kami aktifkan. Kalau mau di-enablekan nanti ketika sudah lewat masa pandemi boleh. Ini enable, misalnya ujian semester harus di-enable. Waktunya 90 menit. Atau di limit tanggalnya. Open di kuis tanggal 18, close di kuis itu tanggal 31. Artinya kuis ini hanya bisa diakses dari tanggal 18 sampai tanggal 31. Lewat dari itu tidak bisa. Ini bisa jadi acuan. Dan kalau kami, waktu time limit ini tidak kami buat. Karena seperti ini, ketika dia connect sampai soalnya ada 20, dia kerjakan sampai nomor 8, lalu internet putus. Apa yang terjadi? Aplikasi akan otomatis mensubmitnya. Selesai. Padahal dia belum jawab. Kalau pakai time limit. Tapi kalau tidak pakai time limit, tidak masalah. Dan grade-nya, di bagian grade, kalau ulangan harian dulu waktu sekolah, barangkali bila Ibu.
Lalu po. Oh, 2 kali. 2 kali. 3 ini 2 kali. Nilai yang diambil misalnya nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai rata-rata atau nilai tertinggi. Kalau sekarang saya pilih nilai rata-rata. Jadi dia ujian 2 kali, nilainya diambil dari rata-rata nilai ujian kedua dan pertama dan kedua. Lalu jangan lupa activity completion ini diganti menjadi student must view this activity dan student must receive grade to complete this activity. Tidak masalah, karena yang memberi grade-nya bukan guru, tapi aplikasi. Dengan catatan, jangan dibuat soal esai. Oh, sorry, ada yang ketinggalan. Review. Standarnya tercentang semuanya. Artinya setelah dia ujian, dia bisa melihat jawaban yang benarnya dan jawaban yang salahnya. Oleh karena itu saya ganti ini menjadi average. Kenapa? Rata-rata ujian kedua pasti nilainya 100. Karena kuncinya tampil setelah ujian kedua. Setelah ujian pertama kuncinya tampil ulasan. Oh, model itu. Jadi itu tampil kunci sudah. Kalau dibuat 1 kali, nggak masalah tampil kunci. Biarlah. Ini lah ujian mana bisa diulang. Tapi kalau ulangan harian nggak salah lah. Kalau ujian semester ya. Dan biasanya saya batasi kalau ulangan semester ujian ulangan harian tidak bisa dia klik sebelum dia mengerjakan tugas 1. Save and return to course. Lihat di sini, ketik ulangan harian restrict ini dibatasi not available unless the activity tugas 1 is marked complete. Artinya dia harus kerjakan ini dulu, baru ulangan harian bisa dia kerjakan. Nah, tadi kan kita sudah buat ini. Tadi tuh. Ini kita sudah buat ulangan harian. Apakah sudah selesai sampai di situ? Enggak. Ulangan harian ibu itu apa itu? Leonardo Isinho. Coba diklik. Klik. No question have been added. Leonardo quiz. No soal. Kita buat 1 soal dari paragraf tadi. Saya edit ini, edit. Lalu saya ini dia. Add new question. Bapak Ibu mungkin tidak percaya atau pernah yang coba mudah sebelumnya mengerjakan new question, lihat pilihan soalnya banyak, Bu. Multiple choice, true false, matching, short answer, numeric, essay, calculate, Dan saya bisa membuat drag and drop into text dari paragraf yang ada dalam buku. Saya klik ini, saya tekan tombol add. Ini saya buat nomor 1. Petunjuknya adalah isilah kolom pada paragraf di bawah ini. Isilah kolom-kolom kosong pada paragraf di bawah ini. Lihat Bapak Ibu, saya copy dari sini. Saya copy sampai ke sini. Copy. Jangan langsung paste ke sini ya Pak Ibu. Kacau hasilnya. Jadi paste dulu di sini. Itu dari Bu Mira itu. Paste di sini, copy lagi, Ctrl A, copy. Lalu paste di sini. Maka saya tunjukkannya langsung. Kalau langsung dari PDF apa? Mengapa Pak payah itu? Oke, saya copy ini. Saya paste ke sini. Berserak kan Bu? Terima kasih Bu Mira. Paste di sini dulu Bu. Ctrl A lagi, copy, paste di sini. Tersusun jadi sebuah paragraf. Berikutnya saya akan membuat sebuah quiz drag and drop into text. Ini saya cut.
Saya ganti menjadi 1 seperti itu. Yang tadi saya cut, saya pindahkan ke bawah. Yang berikutnya ini praksara, saya cut, saya ganti menjadi 2. Praksara saya pindahkan ke bawah. Yang ketiga, ini saya cut, saya ganti menjadi berapa Ibu? 3. Saya tambahkan di bawah 3. Lalu yang berikutnya slash and bold, kita cut, saya buat berapa Pak? 4. Saya paste di bawah yang tadi. Lalu kita harus buat pula isian pengecohnya. Ini jangan lupa dicentang shuffle supaya acak. Dan ini juga dibuat sejarah. Misal ya, pengecoh itu kalau mau ditambah ini juga boleh ditambah. Dan ketika kita save change, hasilnya seperti apa? Ini etnografi, kehidupan masyarakat praaksara, ternyata masih pada slash and bold. Bisa. Menarik kan di siswa Bu? Menarik. Padanya ngetik Bu. Dan dengan ini tekan adanya. Kok ada dalam buku mah? Saya lihat dulu dalam materi tadi. Dibukanya materi kan. Setidaknya aduhnya membaca. Kalau di ibu buat soal esai, apa ini kerajanya? Dibukanya tak baru. Di setting situ kopinya pasti dalam. Itu yang terjadi. Dan ini tidak perlu ibu nilai. Yang menilai siapa? Pak nilai tidak perlu dinilai Pak. Aplikasi yang nilai Pak. Tadi yang tadi Pak dosen esai sadonya ya. Esai Pak minta. Sudah selesai satu buah soal. Tidak usah banyak-banyak. 5 soal cukup. Carilah 4 lagi soal yang lain. Saya buat contohnya di sini. Ada soalnya dalam bentuk ini. Sesuaikan pernyataan di sebelah kiri dengan istilah di sebelah kanan. Itu praksara atau prasejarah. Itu. Bagaimana cara membuat ini? Saya tambahkan ya. Ini adalah soal dalam bentuk matching, menjodohkan. Saya tambahkan di sini. Saya tambahkan soal baru, new question. Saya pilih matching, add. Ini nomor 2. Sesuaikan pernyataan di sebelah kiri dengan istilah di sebelah kanan. Itu. Dan ini jawabannya yang tadi, jawaban yang ini. Ini jawabannya yang di sebelah kan yang di sebelah, yang di answernya dibuat misalnya praksara, dibuat praksara. Yang di bawahnya lalu ini adalah prasejarah. Jangan lupa ditambahkan satu lagi di sini. Pramuka misalnya. Iya kan? Bisa. Lalu ditekan tombol save. Change. Hasilnya seperti ini. Tuh, saya pilih kan. Lanjut soal berikut. Ada soal sudah. Soal benar salah. Jadi Bu, ceritanya Modeko, awak hilang akal. Ini mengubah soal yang ada dalam buku. Di buku itu ada soal. Mana ya? Itu. Itu ada soal. Mengapa istilah praksara lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah? Jadi, solusinya awak nanya soal esai ya.
Kok copy kok? Kok carilah isinya di internet? Iya, ada rupanya. Itu. Dari bahasa Indonesia ambil. Dijawabnya di orang tuh. Lalu saya ubahlah soal itu menjadi true false, benar salah, dengan cara seperti ini. Tambahkan new question, true false. Saya tambahkan ini nomor 3. Pilihlah benar atau salah pernyataan di bawah ini. Copy tadi, Bu. Istilah praksara lebih tepat dibandingkan dengan itu. Copy istilah yang tadi. Yang lari cari tadi. Kok copy? Pasti sih kok. Bilang kok, Bu, jangan lupa. Tahu tu. Iko buat kok supaya atau dibalik-balik tulisannya bisa aja. Tapi kalau karena ini jawabannya saya pilih adalah true, maka berarti saya buat ini isinya yang benar, iya kan? Jangan isi yang salah. Karena jawabannya true, pernyataannya benar. Oke, lalu tekan tombol save. Merdeka jadinya. Pilihlah benar atau salah pernyataan di bawah ini. Setidak-tidaknya dengan dia membaca soal itu, katakanlah tinggal di kepala sekete, ya kan? Dengannya memilih true false, ikut true kok apa ya? False kok apa? Alah malatih lo kemampuan bahasa Inggris kan? True apa, Bu? Apa, Bu? True apa, Bu? Pasti loh. Kalau false, lanjut lagi. Soal berikut, soal objektif, murah, Bu, objektif. Dari itu pun bisa, dari Word bisa. Kalau ada soal Word tinggal diimport. Dan tutorialnya di Mapa, ada banyak di YouTube. PDF banyak dikirim orang. Model tuh lah sejak tahun 2000-an, Bu. Buat soal pilihan ganda. Add new question, multiple choice. Apa beda multiple choice sama multiple answer? Apa bedanya, Bu? Kalau multiple choice pilih salah satu kan? Kalau multiple answer dari 5 pilihan bisa dipilih 4 atau 3, 2. Multiple choice kita pilih add. Ini nomor 4. Soalnya biasa saja, soal seperti biasa. Seperti ini. Ini saya copy ya. Ini soalnya. Jawabannya. Ini jawaban A, jawaban B, ini jawaban C. Ini ada choice 1, choice 2, choice 3. Saya pilih yang tadi. Kepercayaan ini. Choice 1 kepercayaan. Boleh. Lalu ada pertanian, ada bahasa, ada tulisan, ada tradisi. Yang mana yang sebagai jawaban yang benar, berarti itu harus Ibu beri poinnya, grade-nya 100. Misal yang benarnya adalah choice 1. Di sini tidak ada aturan ABCD, Bu. ABCDE tidak ada aturan. Kenapa? Nanti ketika siswa menjawab, option itu akan diacak. Soalnya diacak, opsinya juga diacak. Ini kita pilih 100%. Yang lain berarti non. Berarti jawabannya adalah kepercayaan. Misal, tekan tombol save. Jadi soal. Sudah jadi. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 5 soal. Pas selesai KD 1 kan? Selesai KD 1.